Manusia ada yang buat gak? Ada yang menciptakan gak? Siapa? Siapa? Takbir. Allah kasih buku petunjuk Al-Quranul Karim dan sunnah nabinya Sayyidina Muhammad. Bagus tidak? Dirobah sama anggota DPR. Anggota DPR sok tahu, sok pinter, sok lebih hebat dari Allah. Hukum Allah mau diubah-ubah. Satu orang, satu suara. Demokrasi begitu kan? Betul? Nah sekarang saya mau tanya, ulama dalam demokrasi suaranya berapa nilainya? 1. Pelacur? Lah masa ulama disamain sama pelacur? Kurang ajar saudara. Nabi mengajarkan kepada kita, saudara, ada 2 prinsip yang gak boleh kita lupa tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ingat kalau Allah itu adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, pemilik alam semesta, saudara. Yang namanya pemilik tentunya paling berhak dong untuk membuat aturan. Pemilik, saudara. Jangan coba-coba yang bukan pemilik mau coba-coba ikut campur dalam aturannya, saudara. Yang kedua, ingat kalau Allah itu adalah Al-Khaliq, pencipta. Pencipta alam semesta dan pencipta manusia. Yang namanya pencipta tentunya dia yang paling tahu tentang yang diciptakannya, saudara. Nah karena dia yang paling tahu, dia yang paling berhak untuk membuat buku petunjuknya, saudara. Nah, jangan lupa, saudara, 2 itu aja lah. Allah Rabbul Alamin, Allah pemilik alam semesta, betul. Allah, saudara, Khalik, Maha Pencipta. Allah yang menciptakan kita semua, betul. Sekarang saya mau tanya semua, jawab yang kompak. Siapa Maha Pencipta? Siapa Maha Pemilik? Siapa Rabbul Alamin? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah kalau Allah adalah Rabbul Alamin, pemilik alam semesta, kita jangan jadi pesaing. Allah menciptakan manusia, Allah paling tahu bagaimana sifat manusia, bagaimana karakter manusia, bagaimana biologisnya, saudara, bagaimana jasmaninya, bagaimana rohaninya. Allah Maha tahu kok. Sifat setiap suku di dunia Allah Maha tahu, setiap bangsa di dunia Allah Maha tahu. Kok Allah Maha tahu? Allah yang ciptain kok. Allah paling tahu, saudara. Makanya Allah buat aturan untuk kita semua yang dituangkan di dalam kitab sucinya, saudara, sebagai buku petunjuk buat kita. Allah ciptakan kita, saudara, Allah turunkan yaitu kitab sucinya lewat Nabi untuk menjadi pedoman hidup kita semua. Betul? Betul? Allah tahu, oh ini manusia begini nih, bagaimana supaya hidupnya rapi. Nah, Allah kasih petunjuk, saudara. Jangan mencuri ya, jangan berzinah ya, jangan mencaci maki orang, nah, jangan membunuh, jangan korupsi. Allah kasih tahu, saudara. Kenapa Allah kasih tahu? Supaya hidup kita ini sejuk, damai, aman, sentosa, adil, sejahtera. Betul? Betul? Tapi manusia sombong. Allah punya aturan, ada yang bilang kadaluarsa, ada yang bilang tidak relevan, ada yang bilang melanggar hak asasi manusia, ada yang bilang udah nggak modern lagi. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Dia pikir dirinya lebih hebat, saudara. Sok tahu. Saya mau kasih perumpamaan yang simpel, saudara. Kita beli TV. Tahu TV? Televisi. Kita beli televisi merek Samsung, baru kita beli dari toko. Saudara,
Ada buku petunjuknya gak? Dari mana tuh buku petunjuk? Dari pabrik. Kenapa pabriknya yang buat? Karena pabriknya yang ciptakan. Pabriknya tahu bagaimana cara mengoperasikan TV ini. Bagaimana kalau ada gangguan untuk mengatasinya. Pabriknya tahu saudara. Oh begini cara nyetelnya. Oh begini kalau suaranya mau bagus. Oh begini kalau gambarnya mau bersih. Oh begini dan begitu dan seterusnya. Oh kalau ada gangguan ini coba lihat yang ini. Kalau ada gangguan itu bawa saja ke dealernya dan seterusnya saudara. Sekali waktu kita pasang tuh TV udah bagus. Saudara, lagi ada kerusakan. Gambar nggak bagus. Kita mau betulin, ambil buku. TV juga merek Sanyo. Saya mau tanya, bisa gak? Bisa gak? Kan sama-sama TV. Nyambung gak tuh? Kalau nggak meleduk lu punya TV. Ya kalau TV Samsung, saudara, kita minta petunjuk dari yang buat. Karena yang buat lebih tahu. Betul? Betul? Nah sekarang saya mau tanya, manusia ada yang buat gak? Ada yang menciptakan gak? Siapa? Siapa? Takbir. Allah kasih buku petunjuk Al-Quranul Karim dan sunnah nabinya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus tidak? Bagus tidak? Dirobah sama anggota DPR. Anggota DPR sok tahu. Ini bukan negara Islam. Wow. Ini kan negara berdiri dari semua agama. Jadi kita mesti bikin hukum yang sesuai dengan semua agama. Saya mau tanya, ini manusia semua agama ciptaan siapa? Orang Islam ciptaan siapa? Orang Kristen ciptaan siapa? Orang Buddha ciptaan siapa? Allah yang Maha Tahu untuk meletakkan hukum untuk seluruh umat manusia apapun agamanya. Pakai so tahu saudara. Udah gitu dia bilang enggak, kita kan demokrasi, pret. Alasan demokrasi, saudara, demokrasi itu banyak mengadopsi ajaran Islam. Demokrasi itu lahirnya belakangan saudara. Setelah revolusi sosial dan kebudayaan di Prancis. Zaman Napoleon Bonaparte. Saudara, ada G.G. Rousseau yang meletakkan trias politika dan lain sebagainya saudara. Saudara, baru kemarin Islam lebih dari 1400 tahun yang lalu saudara. Ada yang bilang, tapi Habib, demokrasi itu menjunjung tinggi keadilan. Islam yang mengajarkan pertama kali soal keadilan. Betul? Betul? Jadi kalau demokrasi mengambil asas keadilan dari Islam diambil. Tapi demokrasi itu menghargai perbedaan pendapat. Baca Quran. Saudara, bagaimana Islam mengajarkan kita untuk bisa menghargai perbedaan pendapat? Dia ngambil dari Islam kok. Saudara, banyak ajaran Islam diambil dalam konteks demokrasi. Mestinya kita bangga dengan Islamnya, bukan demokrasinya. Betul? Ngomong lagu, tapi Habib, dalam demokrasi itu ada musyawarah, pret. Musyawarah. Musyawarah itu ajaran Islam. Salah satu surat dalam Al-Quran namanya surat Asy-Syura. Surat musyawarah, saudara. Bahkan musyawarah perintah Allah kepada nabinya bagaimana memimpin umat, wasyawirhum fil amri. Ajak mereka musyawarah. Enggak sampai di situ. Bahkan musyawarah, saudara, identitas orang yang beriman. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa amruhum syura bainahum. Urusannya orang beriman, syura bainahum, musyawarah di antara mereka. Jadi musyawarah bukan ajaran demokrasi. Nah, kenapa saya katakan tadi pret? Demokrasi musyawarahnya bohong-bohongan. Loh kok bisa, Beb? Nah kan demokrasi kan yang penting suara terbanyak dia yang menang. Saudara, DPR rapat. Bagaimana nih soal LGBT? Laki sama laki boleh kawin enggak? Musyawarah.
Yang Islam bilang haram, nggak boleh. Yang doyan boleh. Ada yang doyan nggak? Ada yang doyan nggak? Yang doyan boleh berdebat. Nah, ini demokrasi nih di negeri kita. Karena berdebat tidak ada kata sepakat, voting. Begitu di voting menang yang banyak dia. Loh kok begitu? Ya jangan-jangan memang anggota banyak doyan juga. Gawat tidak? Gawat tidak? Dibuat undang-undang. Bunyinya, saudara, bunyinya laki boleh kawin sama laki. Perempuan boleh kawin sama perempuan. Kita protes. Ini kenapa begini? Apa dijawab? Suara terbanyak. Hasil musyawarah. Pala lu bomingan. Kacau tidak? Kacau tidak? Saudara, musyawarah itu ajaran Islam. Dalam Islam, musyawarah enggak boleh sepakat dalam maksiat. Musyawarah enggak boleh menghasilkan putusan yang munkar. Musyawarah hasilnya tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Betul? Takbir. Tapi kalau ternyata hasil rapat DPR bertentangan dengan Quran Sunnah, itu musyawarah bukan? Musyawarah bukan? Bukan musyawarah, itu namanya pret. Kira-kira jelas gak? Paham? Nah, jadi saudara begitu beda demokrasi musyawarah. Dalam demokrasi one man one vote. Lu paham gak? Lu gak paham? Ya begini nih ruginya kalau ceramah di kampung. Orang Betawi bukan udah pada belajar bahasa Inggris. Lu paham gak? One, satu. Man, orang. One lagi, satu. Vote, suara. Satu orang, satu suara. Demokrasi begitu kan? Betul? Nah sekarang saya mau tanya, ulama dalam demokrasi suaranya berapa nilainya? Satu. Pelacur? Lah masa ulama disamain sama pelacur? Kurang ajar saudara. Jujur saya mau tanya, one man one vote saudara. Ulama suaranya satu, pelacur suaranya satu saudara. Apa mesti begitu? Enggak bisa. Mana ada orang ulama yang punya ilmu mau disamain sama ahli maksiat. Dalam demokrasi satu orang satu suara, berarti suara presiden sama dengan suara preman. Rasain loh. Jangan marah. Habib menghina presiden. Enggak menghina presiden. Demokrasi yang menghina presiden. Bukan saya, saudara. Justru saya menginginkan suara presiden jauh di atas suara preman. Betul? Suara ulama jauh di atas suara pelacur. Betul? Takbir. Udah paham kan? Makanya lu jangan jadi budak demokrasi. Sekarang demokrasi jadi demokrasi. Lu paham crazy? Oh hebat juga lu bahasa Inggris. Nah jadi saudara, demokrasi banyak ajaran-ajarannya yang bagus. Kenapa bagus? Karena memang diambil dari ajaran Islam. Nah demokrasi yang diambil dari ajaran Islam kita pertahankan. Tapi demokrasi yang diambil bukan dari ajaran Islam, jangan kita pertahankan. Saudara, mari kita lihat. Dalam penanganan pencurian. Dalam Islam simpel. Pokoknya kalau mencuri, kalau dalam mazhab Syafi'i ini nisabnya rubu dinar. 1/4 dinar, saudara. Sekarang 1 dinar cuma sekitar 5 juta, saudara. 1/4 dinar cuma 1,25 juta, saudara. Jadi kalau ada orang mencuri mencapai nisab, katakan dia mencuri 2 juta, apalagi 5 juta 1 dinar, saudara. Potong tangannya. Simpel Islam, saudara. Simpel. Loh kenapa mesti dipotong? Satu pencuri dipotong, satu negeri nggak bakal berani untuk mencuri lagi, saudara. Betul? Betul? Oh mikir mau nyolong. Tangan gue buntung besoknya jadi dah. Takut, saudara. Ada efek jerah. Enggak. Hukum Islam terlalu kejam. Ya. Masa tangan dipotong itu enggak sesuai dengan hak asasi manusia. Ya lu ngomong member. Saudara sekarang mari kita lihat.
Saudara, apa tuh yang diatur oleh dalam KUHP kita, saudara? Pencuri cuma di penjara. Penjara setahun 2 tahun keluar, nyolong lagi, saudara. Bahkan nyolongnya lebih gede. Kenapa? Begitu masuk penjara ada guru besar pencurian di dalam. Dia belajar lagi. Awal nyopet, masuk penjara, keluar nyolong. Begitu masuk penjara lagi, keluar, saudara, jadi rampok. Begitu masuk lagi penjara, keluar, jadi begal, saudara. Naik pangkat terus. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Tapi kalau mencuri potong tangannya, selesai gak? Selesai, saudara. Sekarang baru pada kalang kabut. Nah, kenapa? Karena sekarang korupsi udah gak bisa dikendalikan. Indonesia sekarang darurat korupsi. Udah gak bisa dikendalikan, saudara. Sekarang baru pada ribut. Wah, ini mesti diatasi, hukumannya mesti tegas. Miskinkan saja dia, rampas asetnya. Kalau perlu penjara lebih lama, pala lu bau menyan. Islam udah ngasih tahu dari dulu, potong tangannya. Dipotong satu, nggak berani lagi dia mencuri, betul? Tapi kalau penjara, saudara, apa yang terjadi? Habis dia mencuri kecil jadi mencuri besar. Bahkan sekarang yang korupsi triliunan. Lu orang Mampang tahu triliunan gak lu? Pernah lihat? Jawab yang jujur, pernah lihat gak triliunan? Bener. Kesian banget lu. Jujur saya mau tanya, jawab yang jujur. Pernah lihat duit triliunan? Pernah. Betul. Sama. Gue juga gak pernah ngeliat, saudara. Nah, bayangin triliunan. Saya kan udah sering teriak di atas mimbar, saudara. Dulu zaman Orde Baru, saudara, ada korupsi, bukan nggak ada. Ada, cuman korupsinya masih di kolong meja. Kenapa? Masih ada malu. Sehingga korupsinya masih kira-kira, saudara. Nah, karena korupsinya masih kira-kira, di kolong meja, pembangunan jalan, listrik jalan, pajak tetap kecil, saudara. Begitu masuk reformasi 98, kita pikir mungkin bagus ini negeri, korupsi diberantas, jadi repot nasi. Reformasi jadi repot nasi, saudara. Kenapa? Karena mencurinya naik pangkat. Yang tadinya nyolong korupsi di kolong meja, sekarang naik di atas meja, saudara. Gawat tidak? Gawat tidak? 10 tahun kemarin di zaman presiden siapa itu yang kemarin? Bus, lu jangan sebut nama. Jangan, tapi yang lu sebut benar. Saudara, begitu masuk 10 tahun kemarin, tahu yang terjadi, saudara? Korupsinya sama meja-mejanya dibawa lari. Kacau tidak? Jawab yang jujur, kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, saya ditanya, Habib, jadi menurut saran Habib bagaimana nih? Koruptor-koruptor nih supaya berkurang. Apa Habib setuju dengan undang-undang perampasan aset? Koruptor dimiskinkan, di penjara lebih lama. Saya bilang jangan. Kalau korupsinya sampai triliunan, potong kepala aja. Potong kepala. Hukum mati. Saya ditanya, Habib, masa Ustadz ngomongnya begitu? Begitu potong kepala, serem banget, Beb. Emang Habib punya dalil? Lu mau dalil gak? Mau dalil gak? Dalilnya logika aja lah yang ringan, saudara. Mencuri 5 juta dipotong tangan, betul? Mencuri 5 juta, yang nyolong pakai apa itu? Nyolong 5 juta pakai apa? Pakai apa? Pakai mulut, pakai tangan? Pakai tangan. Makanya yang dipotong nyolongnya 1 triliun pakai apa? Korupsi 1 triliun pakai apa? Otak di mana? Potong kepalanya. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Jadi ini negara sudah darurat korupsi. Yang kesian yang sekarang nih jadi presiden nih. Kesian, saudara. Lo kenapa Beb kesian? 10 tahun kemarin dia pesta sama utang, pesta sama korupsi, saudara. Luar biasa, besar-besaran. Nah, begitu dia berhenti, saudara, banyak piring kotor, gelas kotor, sendok kotor, kursi kotor, semua serba kotor, saudara. Yang nyuci ya yang baru sekarang.
Ya kesian nggak? Kesian nggak? Untung nggak stres tuh presiden. Nah bayang ditinggalin utang. Saudara kalau di total itu utang, saudara yang negeri, yang swasta, dan lain sebagainya, hampir mencapai 20.000 triliun. Dari mana tuh duit saudara? Nah makanya begitu semua bangkrut, utang banyak. Nah dari mana cari duit? Rakyat dicekek. Pajak, betul. Dikit-dikit pajak, dikit-dikit pajak. Semua kena pajak. Cuman buang angin yang belum kena pajak. Astaghfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya saudara, yuk saya ajak. Mari kita kembali kepada hukum Allah. Kembali kepada hukum Allah. Tunduk kepada hukum Allah. Jadi jangan sombong, jangan. Allah yang menciptakan kita, Allah tahulah hukum apa yang cocok buat kita, saudara. Lagi pula kan Allah pemilik kita. Yang namanya pemilik paling berhak dong bikin aturan. Saya mau tanya nih, Anda kerja di sebuah perusahaan, yang punya perusahaan, bos, pemilik, bikin aturan. Kerja mulai jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Ente pegawai, mau bikin aturan sendiri? Enggak, gue mau datang jam 11 saja. Gue mau pulang jam 12. Boleh gak? Boleh gak? Dipecat gak? Loh kenapa? Saudara, Anda bukan pemilik. Anda gak berhak ngatur, saudara. Yang punya perusahaan, yang punya pabrik, dia yang gaji Anda, dia pemiliknya, dia yang berhak untuk bikin aturan. Betul? Betul? Nah sekarang saya mau tanya, pabrik punya dia. Saya mau tanya, ini alam semesta milik siapa? Milik siapa? Milik siapa? Siapa maha agung? Siapa maha besar? Siapa maha pencipta? Siapa maha pemilik? Takbir. Allah yang memiliki kita, itulah yang memiliki alam semesta, yang menjamin rezeki kita. Saudara, dialah yang paling berhak membuat aturan, bukan kita. Betul? Betul? Mau sok-sokan diganti, saudara. Sok pinter, sok lebih hebat dari Allah. Hukum Allah mau diubah-ubah. Saudara, saudara, kita ini ciptaan Allah. Betul? Allah paling tahu kebutuhan kita. Betul? Dan Allah paling tahu kesulitan kita. Betul? Nah, Allah itulah yang membuat aturan. Nah, kalau manusia ini hidupnya mau bagus, ini aturannya. Harus begini, harus begitu, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Kalau kita ikuti, kita akan bahagia dunia akhirat. Betul? Betul? Ini manusia nih saudara yang diciptakan Allah. Ini lebih daripada ciptaan manusia. Manusia bikin mobil, bikin pesawat, nggak ada apa-apanya saudara. Allah menciptakan manusia saudara. Masya Allah, lihat. Lihat kita punya diri saudara. Nggak ada manusia mampu menciptakan seperti ciptaan Allah yang Allah menciptakan manusia saudara. Luar biasa. Nah sekarang saya mau tanya. Kalau ada pilot mengendarakan pesawat supersonik yang paling canggih di dunia, paling hebat. Begitu terbang, saudara, ada gangguan di udara. Buka lagi, cari buku petunjuk. Begitu lihat, buku petunjuk dari pabrik becak. Saya mau tanya, nasibnya bagaimana tuh? Nasibnya bagaimana? Nyungsep tuh kapal, betul? Betul? Nah ini manusia lebih hebat dari pesawat supersonik, saudara. Allah kasih buku petunjuk, ikuti. Kita mau ganti sama kau HP, undang-undang ini, undang-undang itu, saudara. Mau diganti, itu sama juga pesawat supersonik terbang pakai buku petunjuk dari pabrik BK. Nyungsap. Betul? Betul? Jadi kalau hidup kita nggak mau nyungsep, ikuti aturan Allah. Begitu saya mau tanya semua, siap ikut aturan Allah dan Rasulnya? Siap ikut Allah dan Rasulnya? Siap terapkan hukum Allah? Takbir. Takbir. Sallu ala nabi.